Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sore ini dari Kampung Rambutan saya pengen menikmati atau menjajal gebrakan dari Gapuraning Rahayu ya, seperti yang saya posting sebelumnya. Gebrakan dari GR mengganti sebagian besar unit regulernya dengan unit pariwisata. Walaupun ini juga rebody ya teman-teman, tapi ini jauh lebih nyaman. Kali ini saya akan naik R182 yang berangkat pukul 8 malam. Sebelumnya ada 181 di pukul setengah 7 malam. Konfigurasi bangku untuk 182 ini 32. Nah, ini adalah bentuk sebelumnya ya, lollipop, kemudian di rebody menjadi seperti ini, Voyager ya. Dan ini adalah kenampakan dashboardnya juga sudah diperbaharui. Kita bersama Pak Bambang ya, Pak Bambang Prigozhin ini ya. Nah, habis maghrib ini ya, saya sudah hampir jam 7 ini, saya baru sampai Kampung Rambutan. Ini terdapat TD01 jurusan Pangandaran dan sebelahnya ada R182 yang akan kita naiki. Kok apa ya? Teh aja deh. Sudah makan Pak Bang? Sudah makan? Udah. Oh. Ya Pak, kalau belum makan dulu. Saya sudah makan. Nah, di area keberangkatan ini ada TD01 yang akan berangkat menuju Pangandaran ya, dengan bodi yang sama dan berangkat dengan waktu yang hampir bersamaan juga, yaitu 19.45 untuk TD01 dan jam 8 malam kurang ya untuk 182. Terminal di depan ini ya, ini masih agak ramai yang di depan, tetapi yang di dalam sana malah kelihatan sepi. Nah, jam 8 kurang 5 menit kita sudah jalan. Berangkat bawa berapa Pak Bang? 13. Oh, lumayan ya Pak. Pas hari apa ya itu, malam Senin kemarin tuh saya nggak kebagian bis Pak. Iya. Penuh semuanya Pak, itu penuh. Iya, terus saya asal nyegat aja, Narjaya berhenti. Pas ke Priok, tapi ya sama di depan situ, nggak dapat tempat duduk. Sampai Cibitung mati listriknya. Waduh, pintunya nggak bisa dibuka. Kan pintunya hidrolik, listriknya mati, nggak bisa dibuka. Habis anginnya. Iya, habis semuanya. Kita menuju pintu keluar terminal untuk langsung masuk ke tol. Tapi biasa ya, seperti biasa di sini ada pengamen yang naik. Ini ada karunia bakti, sementara penumpang masih 23 karena tadi ada yang naik 1. Dan total ketika berangkat penumpangnya ada 30 orang. Mestinya butuh 2 orang atau 5 orang untuk bonus ya. Tapi ya namanya lagi sepi, dengan bangku 23 itu mungkin masih bisa muat 60 orang, tapi separuh saja yang ada di sini. Apa
Memang kalau bawa Mercy juga biasa ya Pak gini Pak ya? Ya, Lebih gampang. nggak sama. Iya ya. Kurang satset. Pemain Hino ini RG. Iya Pak. Pemain Hino, pemain lama ini. Iya. Udah kada luar sah. Ditukar 2 aja Pak. Ditukar sama 2. Jadi Pak Bambang Prigosin ini sudah lama ya di Gapuraning Rahayu. Dulu bawa Hino RG R74 jurusan Wangon Kalideres. Nah di segmen ini nanti kita lihat ya perjalanan kita dari Kampung Rambutan menyusuri tol sampai dengan Cilenyi di Bandung. Memasuki tol Bekasi ini tidak begitu ramai teman-teman ya. Dan Pak Bambang ini tipikal pengemudi yang kenceng ya, selalu mencari celah untuk bisa berada di depan. Nah di sini mulai padat ya, ini sudah berada di sekitar Kerawang Timur. Ya ini di Kerawang ya, bukan Kerawang Timur, Kerawang di KM 45 sampai 47. Ini pas di turunan MBZ. Nah ini ternyata ada temennya ini, Kupu-Kupu Ayu. Ini sopirnya namanya Pak Ade kalau nggak salah ya. Kupu-Kupu Ayu ini adalah base pariwisata Purwokerto, tetapi saat ini juga ikut reguler Kalideres ke arah Purwokerto atau Wonosobo. Ya karena sesama driver biasa ya, sampai di tol itu berdampingan ngobrol sebentar terus plus ngilang nyalip di depan ya, duluan lagi itu. Ke arah Bandung lalu lintas mulai padat sekali teman-teman ya, walaupun memang masih bisa melaju cukup kencang. Nah, ini ada trailer yang mendadak ke kanan. Pak Bambang nggak mau kalah, dia ambil kanan juga untuk mendahului kendaraan di depannya. Nah ketika kosong ini langsung tancap gas saja. Yang saya suka makdek itu ya, kalau tancap gas di depan ada mobil ini biasanya ngerem mendadak dan cukup mepet dengan mobil depannya. Khawatirnya kalau los kan ya gitulah ya. Ini di atas 100 teman-teman kecepatannya ya. Dan ada satu bis lagi ini, kita salip bis pariwisata. Pak Bambang biasanya bareng Budi Supriyadi ya, terlebih dulu di R127 yang saat ini unitnya sudah terjual. Nah ini Pak Bambang baru kali ini untuk mencoba unit pariwisata sebagai unit reguler dari Kampung Rambutan menuju ke arah Karangpucung. Saya tanya gimana rasanya, jauh, jauh lah, ini unit pariwisata itu kan sangat terawat ya, karena nggak main-main kalau pariwisata itu persaingannya sangat ketat. Hal detail kecil-kecil pun diperhatikan karena itu bisa menjadi penilaian bagi konsumen. R182 ini basisnya adalah Hino RK.
Sebenarnya banyak ya Hino RK punya Gapura Rahayu, yang salah satunya dulu Lollipop ini kemudian dirombak ya, ada 181, 182, 180 ya, 180, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 8 sampai 10 kalau nggak salah ya. Nah sebelumnya ini juga ada RK yang dari R1 72, 73, 74, 75 itu sudah dijual juga ya, yang dikenal dengan nama Nike ya, liverynya seperti sepatu Nike. Sampai di rumah makan sudah ada TD01, dan di depan kita ini ada R177 ya, dari Sidareja jurusan Lebak Bulus. Sedangkan di ujung sana ada R178. R178 itu adalah Sidareja Kalideres ya. Yang tadi ada si Budi ya, Budi Ojol ya. Nah, ini Budi Ojol sudah mulai bergerak. Memang untuk pariwisata ini kalau saya lihat-lihat ya, yang bisnis pariwisata itu tidak bisa satu tim utuh dari yang reguler membawa satu unit pariwisata. Kalau nggak sopirnya ya kondekturnya itu dari pariwisata itu sendiri. Oh iya teman-teman, kalau saya di rumah makan Genah Rasa 2 ini sekarang ini saya selalu mencari Indomie rebus ya, atau Indomie goreng, karena menurut saya itu cukup murah. Satu Indomie sudah dengan telurnya itu cuma 10.000 ya. Kalau teman-teman juga suka ikut Base Budiman yang di Limbangan ya, yang rest area Limbangan di Pananjung itu, satu Indomie 10.000 juga, tetapi tidak pakai telur. Silakan coba. Kalau teman-teman naik travel kemudian makan di Rasa Sunda ya, Indominya itu hanya 7.000 tanpa telur. Nah, itu ya, sepanjang jalan Nagrek seperti itu teman-teman. Silakan menikmati dan merasakan. Nah, kita menuju ke arah Jawa Tengah. Saat ini kita akan kebut-kebutan ya. Ini sebenarnya agak kenceng juga ini. Kita mengejar TD01. TD01 ini juga lincah teman-teman ya. Drivernya dari driver pariwisata. Ini sudah mau nyalip tapi tidak jadi ya, karena ternyata mak bedunduk ada kendaraan dari depan. Jalur selatan ini adalah jalur yang berkelok-kelok tajam, karena ini merupakan jalur pegunungan dari formasi Gunung Api Tua Jawa Barat. Termasuk Gentong itu sebenarnya dia adalah salah satu formasi gunung api purba ya, gunung api lawas. Sehingga kalau dilihat kelokannya itu muter-muter nggak karuan ya. Karena itu menyesuaikan kontur dari gunung api itu sendiri. Singkat cerita nih teman-teman nih, kita sudah memasuki area mana ini? Area Gentong ya teman-teman, ini sudah area Gentong. Tadi sudah melewati Kadipaten dan kita tetap mengejar TD01. Pak Bambang ini juga sebenarnya belum lama sakit ya. Beberapa hari di rumah sakit dengan keluhan sakit perut yang nggak enak, napasnya agak sengal-sengal gitu ya. Nah, itu adalah salah satu ciri naiknya asam lambung. Bagi teman-teman yang suka ada indikasi penyakit seperti itu, segera periksakan ya. Itu artinya asam lambung naik. Kalau asam lambung naik itu kalau sampai tenggorokan itu jadi GERD ya, nggak enak banget. Kadang-kadang kalau kita batuk ya, batuknya bukan dari saluran pernapasan tapi dari saluran pencernaan, dan kadang-kadang kalau sudah agak parah itu diikuti bercak darah. Nah, itu hati-hati teman-teman, jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu mengabaikan kebutuhan makan ya. Karena asam lambung tetap bekerja, karena dia harus ikut dalam proses pencernaan.
Nah ini kita sudah mulai turun ini ke arah Tasikmalaya. Pak Bambang ini ke kanan terus, siap-siap nyalip, tapi selalu di depan ada kendaraan. Langsung babat terus ya, langsung kejar yang di depan sana. Memang pandangan driver dengan pandangan penumpang terhadap jalan di depannya itu beda ya, beda sudut teman-teman. Jadi kadang-kadang penumpang mengkhawatirkan sesuatu, ternyata drivernya punya perkiraan sendiri. Dan kita langsung ngeblong ini beberapa truk disalip. Yang depan ngasih sen kiri, masih tanda. Pelan-pelan karena di depan ada kendaraan yang lawan arah. Tapi ketika lawan arah tidak ada, langsung blus kita kejar. Ternyata konvoynya cukup panjang. Di depan sana ada bis pariwisata. Nah ini kanan terus kiri lagi. Oh ya teman-teman, untuk bis lama yang liverinya hijau putih ya, itu masih tersisa beberapa dari yang sudah dijual ke efisiensi ya. Ada 163 tadi ketemu di rumah makan ya, dengan kondekturnya Kang Entis. Itu dari Gandrung Mangu menuju ke arah Kalideres. Nah ini sempat deg-degan juga, tadi ada Prima Jasa yang mau nyalip gak jadi ya tadi ya, kalau kita lihat dari spion, karena tiba-tiba ada sepeda motor muncul di depan. Langsung gas. Bicara tentang unit yang lama, juga ada TD01. Itu juga untuk jurusan TD02 ya, jurusan Kalideres. Itu dulunya 162 kalau tidak keliru, atau 161 ya. Tapi 162 itu 162 ya, betul. 162 itu dulu ceritanya sudah ngendon di garasi tapi tidak hidup. Terus ide dari salah satunya Pak Ruhimat itu untuk membangun kembali 162 sampai hidup kembali. Jadi atas jasa Pak Ruhimat ya, driver senior langganan saya, 162 berhasil hidup kembali, dan makanya tidak dijual tetapi juga untuk dijalankan oleh Pak Ruhimat dan teman-teman. Untuk unit pariwisata ini sendiri yang jalankan bergantian antara yang kru pariwisata dan kru reguler, tapi tidak semuanya bisa menjalankan, hanya beberapa ya, dan itu tergantung pada OPS-nya siapa yang mau menjalankan. Baik teman-teman, kembali ke lintasan ini kita sudah mulai kenceng kembali di jalur sempit Tasikmalaya. Perjalanan ini cukup singkat, walaupun dari Kampung Rambutan jam 8 malam, tetapi sampai di Majenang itu jam 3 pagi. Dan kita itu sebenarnya bareng dengan bis-bis terdahulu yang berangkat lebih dulu di jam 6. Nah kita masuk di SPBU Cihaur.
Dulu SPBU ini adalah punya Gapuraning Rahayu, tapi terus dijual ke pihak ketiga. Di sini kita nunggu ya. Ternyata yang 178 yang Budi Supriyadi tadi sudah jauh tersalib dan dia baru masuk nih. Nah, ini R178 dengan kondektur Budi Supriyadi. Oh, TD01 dulu ternyata yang masuk. Pangandaran, teman-teman, ya, untuk Pangandaran. Untuk R182 sendiri ini kalau driver pariwisatanya adalah Rastam ya, Rastam Pratama. Tapi beliaunya lagi turun. Dan begitu TD01 merapat, ternyata ada dua penumpang dari R182 yang tadinya ketinggalan TD01 bisa ngejar dan kemudian pindah ke TD01 untuk jurusan Pangandaran. Dan R178 yang berangkat duluan datang belakangan, ada Budi Ojol atau Budi Supriyadi. Budi Supriyadi ini dulu kondektur 141 juga, zaman Pak Haris ya. Syukurin udah nggak diajak Pak Bambang lagi. Gimana Pak? Kemarin wisata kemarin. Oh. Nah, itu ada bus premium yang berangkat jam 6 maghrib, baru sampai juga. Tiga dua ini. Ya. 178 berangkat duluan. Dan kita kejar lagi, teman-teman. Langsung disalip taksi Budiman. Hati Tunggara alatan kita. Nah, untuk teman-teman yang menanyakan update gebrakan dari Pak Haji ya mengenai armada baru yang akan datang setelah beberapa unit dijual, ini saya tidak bisa memberikan informasi. Karena dengan dijualnya unit itu belum tentu juga digunakan untuk membeli armada yang baru, mungkin untuk kepentingan yang lain. Nah, ini di Ciamis kita langsung gas. Di sebelah kita ada TD01 ya, dilihat dari spion itu. Tapi kita langsung salip saja menuju ke Pul Gapuraning Rahayu di Jalan Ciamis Banjar.
Nah ini langsung ambil kiri teman-teman ya. Tapi nggak berani juga kalau mau bablas ini di perempatan Ciamis karena suka ada yang nyelonong dari sebelah kiri. Kita berhenti sejenak ya di sini sampai kita disalip beberapa bis yang sudah kita lalui ya. Ada kepentingan dari penumpang untuk turun di area sini. Nah, ada Sumber Jaya nyalip kita. Kemudian 178. Dan ini satu lagi D01 sudah menyalip kita. Baik teman-teman, kita rupanya sampai di sini saja dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam. Bagi yang tanya kenapa tidak naik 176, ini jawabannya. Aduh, Bekasi Timur ya. Jadian 176 baru selesai Lahar diperbaiki sambung. dan baru jalan di hari Minggu. Lahar sambungnya. Terima kasih atas Sampurasun. perhatiannya. Lahar sambungnya mungkin kurang sependek menurut pidana bahasa Inggris nama.